Sciocchezze, non voglio più sentirvi parlare di queste superstizioni. La superiora Madre Angela vuole che indossiate... Hai, gimana kabarnya guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Seperti biasa, kita akan kembali membahas film klasik yang punya cerita unik dan menarik untuk ditelisik. Ceritanya sih lumayan unik, karena semuanya diawali dari sebuah patung. Ternyata patung ini dijadikan rumah oleh sekelompok iblis, yang ditugaskan oleh Raja Iblis untuk menghancurkan sebuah biara di sebelah utara Firenze, Italia. Biara ini bernama Santa Fiora, sebuah tempat pertapaan kelompok suci biarawati yang dipimpin oleh seorang magistra atau kepala biara bernama Mother Santa Cristina. Dan masalah bertambah runyam, karena biara dihebohkan dengan penemuan seorang pemuda korban pengeroyokan yang terkapar pingsan begitu saja. Kemunculan pemuda ini membawa malapetaka bagi biara. Bagaimana keseruannya? Mari langsung saja kita bahas alur ceritanya guys. Selamat menyaksikan. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya seorang biarawati yang menjabat sebagai wakil kepala biara bernama Sister Marta. Dia sedang berjalan untuk mendatangi pembantu biaranya bernama Ceso, laki-laki tua yang bekerja sebagai pengurus tanaman di biara. Kedatangan Ceso ini ingin memberitahu kepala biaranya kalau kelinci-kelinci peliharaan di biara satu persatu mati secara misterius. Dovete scusarmi, ma è successo. Ceso kemudian menunjuk sebuah patung. Dia memberitahu Sister Marta kalau patung tersebut adalah biang keladinya. Dia berharap biara bisa menyingkirkan patung tersebut. Sister Marta terlihat hanya tersenyum. Dia menasihati Ceso agar jangan terlalu percaya dengan tahayul. Sister Marta kemudian menyuruh pembantunya untuk memeriksa kelinci-kelinci yang masih hidup. Dia khawatir ada virus penyakit yang membuat hewan peliharaannya mati secara misterius. Contessina Isabella era un uomo pio e giusto. Dovete scusarmi, Eminenza. Besok harinya biara kedatangan tamu agung dari kardinal bernama Bapak Lucio. Kedatangannya untuk menolong seorang wanita bangsawan bernama Isabella. Isabella ini baru saja ditinggal mati oleh ayahnya. Dan ayahnya ini adalah seorang bangsawan yang terkenal, sangat dermawan dan menjadi donatur bagi komunitas gereja. Per questo l'ho condotta qui. Dia berharap dengan memasukkannya ke biara, pihak gereja bisa menolong keluarga Isabella. Bapak Lucio khawatir si Isabella ini akan diculik oleh pamannya bernama Don Ascanio, yang terkenal sebagai bangsawan korup dan punya perilaku buruk. Bapak Lucio meminta langsung kepada kepala biaranya Santa Cristina agar mau menerima Isabella di biaranya. Kepala biara awalnya mempertanyakan sikap Bapak Lucio yang ingin memasukkan seseorang ke biara tanpa ada panggilan langsung dari Tuhannya. Dia khawatir si Isabella ini akan menjadi masalah di biaranya. Karena menjadi seorang biarawati bukan perkara mudah, harus benar-benar atas dasar kemauan dari hatinya, bukan disuruh atau dipaksa agar mau tinggal di biara. Come desiderate, Eminenza. Ma dite al vostro... Kekhawatiran kepala biara akhirnya menjadi kenyataan. Isabella dengan tegas menolak tinggal di biara. Dia beralasan pakaian jubah suci yang diberikan dua biarawati bernama Sister Giulia dan Sister Manuela akan menutup kecantikan kulit dan wajahnya. Bahkan gadis cantik ini dengan sengaja bersikap kurang ajar di depan kepala biaranya. Isabella dengan sengaja membuka belahan perbukitan indah miliknya, yang selama ini menjadi kebanggaannya. Dia tak mau bukit-bukit yang indah tersebut tak bisa lagi dilihat dan dijambak oleh pemuda pujaan hatinya jika hidupnya ditawan di dalam biara. Attimo per attimo bisogna vivere per l'amore. Nato orgoglio. Che ne sapete voi dell'amore? Dei baci? Dia meminta biara untuk membiarkannya pulang. Isabella berterus terang kalau dia ingin tinggal bersama pamannya bernama Don Ascanio. Meskipun hatinya marah melihat sikap Isabella yang keras kepala, kepala biara mencoba untuk bersabar dan memahaminya. Karena menyadarkan Isabella sekarang sudah menjadi tugasnya, setelah mendapat kepercayaan langsung dari Bapak Lucio untuk mendidik dan merawatnya. Kegalauan Isabella ini dimanfaatkan betul oleh iblis yang bersemayam di dalam patung untuk menyesatkan keimanannya.
Tujuan iblis hanya satu, ingin menjadikan biara Santa Piora menjadi tempat maksiat massal, bukan lagi tempat untuk memuja Tuhan. Iblis mulai menggoda nafsu syahwatnya, dan Isabella sendiri mulai tergoda oleh tipu daya iblis. Jiwanya mulai merasakan sebuah kenikmatan. Saat iblis menciptakan mimpi semu dalam tidurnya, Isabella merasakan seperti sedang berhubungan dengan pacarnya. Tak sampai di situ saja, iblis mulai merasuki rekan biarawatinya yang lain. Satu persatu para biarawati ini digoda keimanannya untuk melampiaskan rasa kesepiannya. Dimulai dari Sister Lasinia yang terlihat masuk ke kamar Isabella. Di kamar Isabella inilah si cantik Sister Lasinia melepaskan semua hasratnya yang selama ini dikekang oleh aturan biara. Dengan beringas dia menggulang gamper awak Isabella untuk memuaskan syahwat menyimpangnya. Namun, kelakuan bejat Sister Lasinia ini ketahuan oleh Sister Marta yang tak sengaja memergokinya. Wakil kepala biara ini kemudian membawa Sister Lasinia ke ruang isolasi untuk mendapat hukuman cambuk sebagai sanksi bagi para biarawati yang telah melanggar sumpahnya. Awalnya semua berjalan normal. Sister Marta terlihat tegas memberi hukuman kepada biarawatinya. Tapi kekuatan iblis mulai berbisik dalam pikiran abdis biara ini agar tergoda melihat keindahan tubuh Sister Lasinia. Akal sehat Sister Marta akhirnya hilang. Nafsu syahwatnya datang mengalahkan imannya. Alih-alih ingin memberi sanksi dan hukuman kepada biarawatinya, Sister Marta justru mengajak Sister Lasinia untuk melakukan hubungan terlarang. Setelah selesai melampiaskan syahwatnya, Sister Marta terlihat kaget dan menyesali perbuatannya. Sementara di kamarnya, Isabella terlihat bangun dari tidurnya. Dia dikagetkan dengan suara gaduh di luar biara. Rupanya, biara sedang dihebohkan dengan munculnya penampakan seorang pemuda yang tergeletak begitu saja di depan biara. Kepala biara akhirnya menyuruh pembantunya Ceso untuk membawa pemuda asing tersebut ke ruangannya. Kepala biara berniat untuk menolongnya. Suster Marta sempat keberatan dengan rencana kepala biaranya untuk menolong pemuda tersebut. Dia mengingatkan kepala biaranya kalau aturan biara melarang memasukkan laki-laki ke dalam komunitasnya. Mother Santa Cristina memahami kekhawatiran rekan biarawatinya. Dia hanya menjelaskan kalau pemukiman desa terlalu jauh dari biara. Jadi kalau bukan biara, siapa lagi yang bisa menolongnya? Potrebbe soccorrere quel poveretto. Aggrediscono chi passa nel bosco. Kehadiran pemuda tampan yang ditolong oleh kepala biara ini menjadi perbincangan hangat di dalam komunitas biara Santa Piora. Terutama para biarawati mudanya yang sudah bertahun-tahun tak pernah lagi melihat berondong ganteng lewat di depan biaranya. Situasi ini sempat membuat kepala biara merasa khawatir. Kehadiran pemuda yang ditolongnya bisa membuat para biarawatinya tak fokus menjalankan tugas utamanya di biara. Tak terkecuali dengan Isabella yang sedang dikunjungi oleh Sister Marta. Dia penasaran dengan sosok pemuda yang tempo hari ditolong oleh kepala biaranya. Sister Marta terpaksa memberitahu inisialnya. Ternyata pemuda tersebut bernama Guido Bencio. Dia berprofesi sebagai seorang seniman pahat. Si Guido ini ternyata habis dibegal di perjalanan. Namun dia berhasil menyelamatkan diri setelah begal itu mengeroyoknya sampai babak belur. Isabella kemudian merayu Sister Marta agar bisa mempertemukannya dengan pemuda tersebut. Namun Sister Marta menolak permintaan Sister Isabella karena kepala biara melarang para biarawatinya untuk bertemu atau berniat mendekati pemuda yang telah dirawat di biara. Sementara kondisi pemuda yang tengah jadi gosip hangat di dalam biara ini sudah mulai berangsur-angsur pulih. Pemuda yang bernama Guido ini mencoba merayu salah satu biarawati yang membantunya untuk meminta agar bisa tinggal lebih lama di biara. Dia beralasan semua uang miliknya habis digondol oleh begal yang tempo hari telah merampoknya. Biarawati yang membantunya hanya menyarankan Guido untuk bicara langsung ke kepala biaranya. Siapa tahu Mother Santa Cristina bisa membantunya. Lo che credo io, ma non sempre l'aspetto corrisponde a quello. Lo faccio soltanto per voi.
Isabella. Namun, saat kepala biara mendatangi kamarnya, pemuda ini justru tergoda melihat kecantikan Mother Santa Cristina. Dia pun mencoba untuk mengajaknya melakukan hubungan intim. Tentu saja kepala biara dengan tegas menolaknya. Namun Guido sepertinya sudah tak bisa lagi menahan nafsu syahwatnya. Pemuda ini nekat meruda paksa kepala biara yang sudah menolongnya. Beruntungnya, Mother Santa Cristina berhasil diselamatkan oleh Sister Giulia yang tak sengaja menangkap basah aksi bejat Guido. Sementara di tempat lain, Isabella tak sengaja menangkap basah Sister Lasinia yang tengah asik ngomeken si bakem kepunyaannya. Perbuatan menyimpang Sister Lasinia dimanfaatkan betul oleh Sister Isabella. Dia mengancam akan melaporkan Sister Lasinia ke kepala biaranya. Jelas saja Sister Lasinia mulai terlihat panik. Dia memohon agar Sister Isabella tak melaporkan perbuatan maksiatnya ke kepala biara. Sister Isabella berjanji tidak akan melaporkan perbuatannya, tapi dengan satu syarat. Sister Lasinia mau membantunya untuk bertemu dengan pemuda bernama Guido Bencio. Awalnya Sister Lasinia terlihat keberatan dengan syarat yang diberikan oleh rekan biarawatinya. Namun akhirnya dia terpaksa menyetujuinya karena takut perbuatan menyimpangnya dilaporkan ke kepala biaranya. Hari berganti hari. Wakil kepala biara bernama Sister Marta kembali mendatangi kamar biarawati mudanya bernama Sister Lasinia. Wakil kepala biara ini sudah tak tahan lagi saat mengingat kembali kejadian saat dirinya adu bakem dengan Suster Lasinia. Kenikmatan dunia itu kembali menuntunnya untuk mengajak biarawati mudanya kembali melakukan perbuatan terlarang untuk yang kedua kalinya. Sister Lasinia tak bisa berbuat apa-apa karena jiwanya merasakan hal yang sama. Namun setelah selesai melepaskan gejolak hasratnya, Suster Lasinia sempat berhasil mencuri kunci kamar pemuda yang dirawat oleh kepala biaranya. Dia berniat untuk membantu mempertemukan Isabella dengan pemuda bernama Guido Bencio, agar kebiasaan maksiatnya tidak dilaporkan ke kepala biaranya. Singkat waktu, tipu daya iblis yang bersemayam di dalam patung biara telah meracuni jiwa para biarawati. Keimanan mereka satu persatu berhasil dibobol oleh kenikmatan duniawi yang ditawarkan oleh iblis. Selain telah menyesatkan keimanan wakil kepala biara dan Suster Lasinia, iblis juga mulai menggoda nafsu dua biarawati cantik lainnya, bernama Sister Giulia dan Sister Consolata. Keduanya digoda iblis untuk melakukan perbuatan dosa. Iblis semakin bersemangat untuk menghancurkan komunitas biara Santa Fiora. Bahkan satu biara dibuat histeris dan ketakutan saat Sister Veronica memberitahu kepala biaranya kalau patung Yesus telah berubah wujud menjadi patung iblis. Kejadian aneh tersebut membuat para biarawati lari terbirit-birit, sementara kepala biara mereka hanya bisa diam terpaku. Wajahnya terlihat shock setelah menyadari kalau biaranya telah diganggu oleh kekuatan jahat. Venite! Lì sull'altare! Eccolo di nuovo! Guardate! No! Guardate! Melihat keadaan biara yang sedang kacau, Sister Lasinia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendatangi kamar pemuda bernama Guido Bencio untuk membantu Sister Isabella agar bisa bertemu dengannya. Dia menyampaikan pesan kalau Sister Isabella sedang menunggunya. Namun sebelum Sister Lasinia pergi, pemuda tersebut memberitahu Sister Lasinia kalau patung di biara yang tempo hari membuat para biarawati ketakutan adalah hasil karyanya. Guido memperingatkan Sister Lasinia kalau biara Santa Fiora didirikan di atas bangunan candi yang dikeramatkan. Dia mewanti-wanti Sister Lasinia agar berhati-hati karena penunggu tempat tersebut sedang marah saat tempat tinggalnya dijadikan sebuah biara. Mendengar penjelasan Guido, Sister Lasinia terlihat ketakutan. Dia buru-buru pergi meninggalkannya. Sister Lasinia berniat untuk memberitahu Sister Isabella kalau pemuda yang ditemuinya punya tatapan aneh yang mengerikan. Sister Lasinia memperingatkan rekan biarawatinya agar mengurungkan niatnya untuk meminta bantuan kepada pemuda tersebut. Namun tekad Sister Isabella sudah bulat. Dia berniat meminta bantuan Guido untuk menyampaikan pesan kepada pamannya bernama Don Ascanio agar bisa mengeluarkannya dari biara. Untuk menjaga keselamatannya, Sister Isabella merayu rekan biarawatinya bernama Sister Giulia
untuk memancing Guido Bancio agar masuk ke kamarnya. Sister Isabella ingin memastikan kalau pemuda tersebut bukan orang jahat. Dia berjanji akan memberikan hadiah kalung permata jika Sister Giulia mau membantunya. Dan ternyata kecurigaannya terbukti. Saat pemuda tersebut menemui Sister Giulia di kamarnya, Guido Bancio justru mengajak Sister Giulia untuk berhubungan intim dengannya. Setelah tahu kalau pemuda tersebut tak bisa dipercaya, Sister Isabella mengusir Guido dari kamarnya. Potrebbe convincermi a dosare la vostra bellezza. Dubitarne. Sono molto di più, un peccatore e un uomo senza scrupoli. Kemunculan Guido Bancio di dalam biara diketahui oleh Sister Marta dan kepala biaranya. Sister Marta terlihat panik dan ketakutan. Dia yakin kalau Guido Bancio adalah jelmaan iblis yang ingin menghancurkan biaranya. Sedangkan kepala biaranya justru diteror oleh penampakan patung iblis yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Sesaat Mother Santa Cristina melihat Guido Bancio tengah mencoba kabur dari biaranya. In fretta, Suor Marta, e speriamo che quel santuomo... Sister Marta akhirnya memutuskan untuk secepatnya meminta bantuan kepada Bapak Arnaldo untuk mengusir kekuatan iblis yang telah mengganggu biaranya. Namun di tengah jalan, Sister Marta justru disandera oleh dua begal yang dulu merampok pemuda bernama Guido Bancio. Setelah tahu kalau Sister Marta tidak membawa barang-barang berharga, kedua begal ini dengan bejat memperkosanya. Beruntungnya Sister Marta berhasil ditolong oleh Bapak Arnaldo, yang tak sengaja menemukan Sister Marta tengah tergeletak dengan kondisi yang memprihatinkan. Bapak Arnaldo memutuskan untuk membawa Sister Marta kembali ke biaranya. Setelah melihat kejadian tragis yang dialami oleh Sister Marta, Bapak Arnaldo menginterogasi langsung kepala biara Santa Piora. Dia menyalahkan Mother Santa Cristina tak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala biara. Bapak Arnaldo meyakini kalau iblis telah menuntunnya untuk datang ke biara. Karena sebelum menemukan tubuh Sister Marta, Bapak Arnaldo sedang dalam perjalanan ke biara. Dia punya firasat buruk tentang keadaan di biara Santa Piora. Kekhawatirannya ternyata benar-benar menjadi kenyataan. Dia merasakan langsung biara yang dikunjunginya telah dikuasai oleh kekuatan jahat. Bapak Arnaldo juga menyalahkan Mother Santa Cristina yang dianggapnya terlalu ceroboh menggunakan hak suakanya untuk menolong seorang pemuda dan membawanya masuk ke dalam biara. Bapak Arnaldo merasa yakin kalau salah satu biarawati yang dipimpin oleh Mother Santa Cristina telah melakukan hubungan terlarang dengan pemuda yang ditolongnya. Semua kelakuan bejat tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala biaranya. Cautamente ospitato. E quanto a voi, non avete mica... Setelah menjadi korban pemerkosaan, kondisi Sister Marta terlihat masih labil karena faktor traumatik yang dialaminya. Di depan kepala biaranya, Sister Marta akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dia menyesal telah melakukan perbuatan maksiat yang mengotori tempat sucinya. Kepala biara dengan bijaksana akhirnya memaafkan kesalahan Sister Marta dan berharap Bapak Arnaldo secepatnya bisa mengusir kekuatan iblis yang telah menguasai biaranya. Mother Santa Cristina berharap kondisi biara kembali tentram dan damai seperti biasanya. Sarebbe peggio visto che il Signore è in collera con voi. E adesso potete anche andare. Besok malamnya Bapak Arnaldo akhirnya memutuskan untuk melakukan praktek eksorsisme untuk mengusir kekuatan iblis yang ingin menghancurkan biara. Dan teka-teki tentang sosok pemuda bernama Guido Bancio akhirnya terungkap. Pemuda ini ternyata pengikut iblis. Dia menjadi kaki tangan yang ditugaskan untuk meniduri semua biarawati yang ada di biara Santa Piora. Dalam aksinya, Guido Bancio berhasil meniduri Sister Isabella yang akhirnya tergoda bujuk rayunya. Setelah dijanjikan akan dibawa keluar dari biara dan diantarkan ke rumah pamannya. Sementara kekuatan iblis terus mempengaruhi para biarawati yang lain. Tak terkecuali dengan kepala biaranya Mother Santa Cristina yang setengah mati melawan kekuatan jahat yang menuntun tangannya untuk melakukan perbuatan maksiat. La cosa mi eccita molto, ma c'è troppo rischio, mia cara. Tak sampai di situ saja, kekuatan iblis mempengaruhi seluruh jiwa para biarawati untuk menggoda Bapak Arnaldo yang hampir saja kalah oleh kekuatan jahat yang mencoba mengalahkan keimanannya. Namun di detik-detik terakhir, doa-doa yang dibacakan oleh Bapak Arnaldo berhasil menyadarkan Sister Isabella. Sadar kalau dirinya telah dijadikan alat pemuas nafsu, Sister Isabella akhirnya nekat membunuh Guido Bancio di atas ranjangnya. Pemuda yang punya pelet penakluk wanita ini akhirnya tewas mengenaskan.
Setelah pemuda tersebut tewas, kekuatan iblis yang mempengaruhi seluruh komunitas biara akhirnya hilang begitu saja. Kepala biara dan para biarawatinya akhirnya bisa diselamatkan oleh Bapak Arnaldo yang berhasil mengalahkan kekuatan iblis yang ingin menyesatkan keimanannya. Akhirnya biara Santa Fiora kembali normal seperti biasanya, dan komunitas biara yang dipimpin oleh Mother Santa Cristina kembali menjalani kegiatan utamanya, yaitu untuk melayani Tuhannya. Cerita pun akhirnya selesai. Mungkin film ini ingin membawa sebuah pesan agar kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya dengan cara itu kita bisa selamat dari tipu daya setan yang setiap saat bisa membuat kita tersesat dalam dosa dan kehinaan. Mungkin sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Mohon maaf bila cara penyampaiannya kurang maksimal. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film klasik selanjutnya. Hatur nuhun.